Selamat pagi dan salam damai sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara dalam keadaan sehat, sukacita, dan damai sejahtera. Selamat berjumpa kembali di dalam Renungan Doa Sabtu Pagi. Renungan kita pada Sabtu pagi hari ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ketujuh, ayatnya yang ketujuh. Injil Matius pasalnya yang ketujuh, ayatnya yang ketujuh. Namun sebelum kita mulai membaca dan merenungkannya, mari Bapak, Ibu, dan Saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan telah bangunkan kami dengan tubuh yang bugar pada pagi hari ini. Kami percaya, kami meyakini bahwa Tuhan sendiri yang meringankan hati kami untuk bersama-sama bersekutu dan berdoa, mendoakan segala pergumulan jemaat Tuhan di GKJ Ebenezer. Bapak, kami percaya itu merupakan bagian dari anugerah Tuhan kepada kami. Bapak, kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kami memaknainya sebagai sapaan Tuhan yang mengingatkan kami akan pentingnya doa di dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami berdoa, kami sungguh-sungguh diyakinkan bahwa Engkau ada dan Engkau menyertai segenap perjalanan hidup kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami hamba-hamba-Mu sedia untuk mendengar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Matius 7 ayat 7 demikian firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan. Yang berbagi adalah kita yang senantiasa rindu menggumuli firman Tuhan siang dan malam. Dan terlebih lagi bagi kita yang juga mau melakukannya di dalam kehidupan kita. Jadi tidak hanya puas menjadi pendengar-pendengar firman saja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bertemu dengan saya di ruang virtual pada pagi hari ini, itu berarti bahwa saya sudah memasuki masa isolasi mandiri di rumah selama kurang lebih 4 hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara mengetahui bahwa saya dan keluarga terinfeksi virus COVID-19 dan sekarang sedang menjalani isolasi mandiri. Kami sungguh merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, meskipun saya agak merasakan gejala yang berat. Tetapi saya merasakan penghiburan yang luar biasa oleh karena perhatian, doa yang tak henti-henti dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Itu sungguh menjadikan kami semakin bersemangat untuk sembuh dan segera dapat berkumpul kembali dengan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang doa. Apa saja yang diajarkan oleh Tuhan Yesus tentang doa? Ada banyak hal sebetulnya yang Tuhan Yesus ajarkan tentang doa. Tetapi di dalam banyak kesempatan Yesus mengajar kita bahwa doa itu merupakan waktu personal yang disediakan Bapa untuk kita. Jadi waktu-waktu doa kita adalah justru waktu-waktu yang sangat berharga yang tidak dapat digantikan oleh apapun. Yesus memberi teladan kepada kita bahwa waktu-waktu ini merupakan waktu prioritas bagi dirinya. Jadi kalau kita lihat dalam beberapa kesempatan Tuhan Yesus selalu bangun pagi-pagi benar dan kemudian dia mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapanya. Ia ingin bahwa
kehidupannya selama 1 hari di dunia ini sungguh-sungguh terarah kepada apa yang dikehendaki oleh Sang Bapa. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya berharap kita juga menjadikan waktu-waktu doa kita sebagai waktu yang spesial, sebagai waktu di mana kita memiliki perjumpaan dan keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Di dalam pengalaman kami, terinfeksi virus COVID dan kemudian harus menjalani isolasi, saya secara khusus harus berhenti dari berbagai aktivitas yang selama ini mungkin membuat fokus saya seakan hilang terhadap rutinitas doa. Tetapi justru pada waktu kami sendirian, pada waktu kami terisolasi, disitulah saya merasa bahwa waktu-waktu ini dikembalikan oleh Tuhan. Ketika kami justru tidak bisa bangun seperti waktu biasa, kami bangun lebih pagi, karena memang tidak bisa tidur, Bapak, Ibu, dan Saudara, karena kepala yang sakit dan kemudian nafas yang sesak. Justru disitulah waktu di mana saya dapat sungguh-sungguh mengambil waktu teduh dan kemudian berdoa kepada Tuhan, merasakan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada saya melewati hari demi hari masa isolasi ini. Kemudian hal yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, kita melihat teladan Yesus bahwa ketika ia mengalami pergumulan yang berat, ia berdoa. Yesus adalah manusia 100%, oleh sebab itu ia membutuhkan doa sebagai kekuatan. Kita membaca di dalam Alkitab ketika Yesus menghadapi pilihan di Taman Getsemani, Yesus mengambil waktu untuk berdoa kepada Bapa. Ia meminta jika boleh maka cawan itu lalu daripadanya. Tetapi jika Bapa menghendakinya untuk ia meminumnya, maka ia akan meminumnya juga. Ini hal yang luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara. Diceritakan bahwa Yesus berada dalam kondisi yang sangat takut, tetapi setelah ia berdoa, ia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Saya kira ini merupakan alasan mengapa Yesus berdoa ketika ia mengalami pergumulan. Ia mendapatkan kekuatan untuk terus berproses di dalam pergumulannya. Kemudian di dalam Matius 6, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus juga mengajar kita berdoa, masuklah kamar dan tutuplah pintu, atau kuncilah pintu. Mengapa demikian, Bapak, Ibu, dan Saudara? Saya kira ini bukan hanya soal penghususan hati, ya. Yesus tidak hanya sekedar berbicara tentang penghususan hati kita, berbicara kepada Tuhan, tetapi juga tentang quiet and quality time with God. Artinya ini merupakan kesempatan kita berdua-duaan, kita bersekutu, kita bersama dengan Tuhan. Dan ini adalah waktu yang menurut saya sangat-sangat berharga, melebihi dari waktu-waktu apapun yang kita jalani dalam wujud aktivitas kita di dalam keseharian kita. Karena tentu bersama dengan Dia adalah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini secara khusus kita akan membahas 3 kata di dalam bacaan kita tadi. Kata yang pertama adalah mintalah. Mintalah merupakan tanda penyerahan diri dan keterbukaan di hadapan Allah. Ya, jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagi setiap kita, orang yang normal tentu meminta sesuatu itu merupakan tanda kita menyerah. Misalnya kita minta tolong, minta sesuatu. Ya, kita sebagai orang Jawa terkadang sungkan untuk meminta. Mengapa? Karena meminta itu ya menunjukkan keterbukaan kita, menunjukkan kelemahan kita.
Dan minta di dalam doa itu merupakan tanda penyerahan diri dan keterbukaan kita di hadapan Allah. Minta artinya kita mengakui bahwa kita tidak dapat menyelesaikan persoalan kita sendirian. Kita tidak dapat menjalani hidup kita sendirian tanpa pertolongan Tuhan. Meminta juga merupakan tanda keintiman hubungan antara kita dengan Allah. Tidak mungkin kita meminta sesuatu kepada orang yang tidak kita kenal. Ya, kecuali kita minta tolong dalam kondisi yang darurat. Tetapi itu pun membutuhkan kesediaan, membutuhkan keterbukaan kita. Jadi sebetulnya ketika kita meminta, itu merupakan tanda keintiman hubungan antara kita dengan Allah. Jadi kalau Allah meminta kita atau mempersilahkan kita meminta kepadanya, artinya Allah menganggap kita dekat. Oleh sebab itu, pergunakanlah kesempatan itu untuk menyampaikan apa yang ingin kita mintakan kepada Tuhan. Kemudian yang berikutnya, Bapak, Ibu, dan Saudara, yang penting adalah kita juga harus meminta dalam nama Yesus. Jadi sudah berkali-kali juga kita temukan di dalam Alkitab, meminta dalam nama Yesus. Saya kira juga di dalam setiap doa kita, kita selalu menutupnya dalam nama Yesus. Apa artinya? Artinya kita meminta dalam kuasa Yesus sendiri, yang memiliki kuasa di langit dan di bumi, dan di dalam namanya segala sesuatu dapat terwujud. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, menurut saya yang tidak boleh kita lupakan juga bahwa kita ketika berdoa di dalam nama Yesus, kita juga berdoa di dalam keteladanan Yesus. Ketika ia mengatakan kepada Bapaknya, jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika Tuhan menawarkan kepada kita, mintalah, maka apa yang kita minta itu seyogyanya bukan hal yang sembarangan. Bukan seenaknya saja kita meminta dan memanfaatkan Tuhan seperti seperti pengabul doa begitu ya, tetapi kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa apapun yang Tuhan berikan kepada kita, itulah yang baik menurut pemandangan Tuhan. Itu saya kira yang dikehendaki oleh Tuhan ketika ia mengatakan kepada kita, mintalah. Mintalah dengan bijaksana, maka engkau memahami apa yang aku kehendaki. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang kedua adalah carilah. Cari atau mencari merupakan tindakan aktif karena kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kadang Tuhan memakai apa yang kita upayakan untuk menolong diri kita. Saya jadi teringat kepada semboyan Santo Benedictus dari Nursia yang sering kita dengar, yaitu ora et labora. Bekerja dan berdoa. Santo Benedictus ini menyadari betul bahwa jika manusia terjebak hanya pada salah satu dari dua kata ini, maka akan kacau hidupnya. Tidak benar jika orang hanya berdoa, berdoa, berdoa saja tanpa mau mengerjakan apapun. Tetapi juga celaka bagi orang yang hanya bekerja, mengupayakan segala sesuatu, dan melupakan bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Oleh sebab itu, Santo Benedictus ini mengingatkan kita untuk hidup secara seimbang. Yaitu selain kita bekerja, kita juga berdoa. Sehingga dengan demikian kita sadar betul bahwa segala apa yang kita peroleh di dalam kehidupan kita bukan datang semata-mata dari usaha kita sendiri, tetapi datang sebagai anugerah
Tuhan. Dan kemudian yang berikutnya diperlukan ketaatan juga di dalam menerima jawaban doa. Mengapa demikian? Karena banyak di antara kita yang meminta sesuatu kepada Tuhan, tetapi seakan-akan kita mencobai Tuhan. Misalnya saja kita minta dijauhkan dari pencobaan, tetapi kita tidak mau menghindar dari pencobaan itu. Kita hidup di dalamnya, kita bekerja di sana, kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan iman kita. Ya, sulit bagi kita kalau kita tidak menolong diri kita sendiri. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita berdoa, kita minta dikuatkan oleh Tuhan, maka kerjakan juga bagian kita supaya Tuhan dapat menolong kita dengan optimal. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berikutnya adalah ketoklah. Dalam menghadapi pergumulan, kita seringkali merasa berhadapan dengan banyak pintu yang tertutup. Bahkan seakan-akan sulit untuk kita tembus. Tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi. Nah, pada hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara, Tuhan sendiri berkata-kata kepada kita, ketoklah. Jika engkau merasa engkau menghadapi pintu yang besar yang tidak dapat terbuka, ketoklah. All you have to do is knock. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam gambar ini, ya, kita melihat ada seorang menghadapi pintu yang begitu besar. Ya, ketika kita diminta oleh Tuhan untuk mengetok, kita membayangkan bahwa pintu Tuhan itu sebesar itu, ya, dan kita adalah orang yang begitu kecil. Tidak mungkin kita bisa membuka pintu itu sendirian. Tetapi ketika Tuhan berkata ketoklah maka pintu akan dibukakan, itu artinya bukan kita yang membuka pintu, tetapi Tuhan yang membukakan pintu buat kita. Tuhan mengundang kita untuk bersama Dia melewati segala pergumulan dan menyaksikan Ia membuka pintu demi pintu secara ajaib. Ini luar biasa, Bapak, Ibu, dan saudara. Dalam banyak kesaksian saya ceritakan betapa Tuhan itu tidak langsung membuka pintu sampai ujung dan kemudian segala sesuatunya terlihat dengan jelas. Tetapi pintu demi pintu Tuhan buka supaya kita melihat betapa Tuhan itu menolong kita secara ajaib. Dan mengetuk merupakan tanda kesediaan kita untuk berproses bersama Dia dengan setia sampai pintu yang paling akhir, yaitu ketika kita berjumpa bersama dengan Dia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setelah itu lalu apa? Kita harus bagaimana? Saya ingin menegaskan kepada kita sekalian bahwa doa tidak selalu lantas menghilangkan seluruh pergumulan yang sedang kita hadapi. Tetapi paling tidak melalui doa kita disadarkan bahwa kita tidak sendirian. Ada Bapa yang selalu memperhatikan dan menjagai kita. Kita diingatkan akan doa Rasul Paulus ketika ia mengalami sakit penyakit, mengalami duri dalam daging. Ketika ia berdoa kepada Tuhan, jawaban Tuhan tidak. Tetapi Paulus tetap merasakan kekuatan. Artinya Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada Tuhan di sana yang kuasanya sanggup membalikkan segala keadaan. Ada Tuhan di sana yang kuasanya sanggup menyertai kita melewati segala hambatan-hambatan kita. Dan ada kedewasaan iman yang sedang Tuhan kerjakan melalui pergumulan yang sedang kita hadapi. Seperti kata Rasul Paulus yang mengatakan kepada kita, sekarang aku tahu bahwa justru di dalam kelemahanku lah kuasanya semakin terlihat di dalam aku. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semoga renungan doa pada pagi hari ini menyemangati kita untuk tetap meminta
mencari, dan mengetuk, maka kehidupan kita senantiasa akan disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kasih Tuhanku lembut adanya, ku berteduh dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia. Bagiku punya nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari Bapak Ibu Saudara, kita satu dalam doa. Kami berdoa pada pagi hari ini ya Allah, mengucap syukur untuk berkat-Mu, kasih setia-Mu Tuhan, sehingga kami boleh melewati hari demi hari bersama-Mu ya Allah. Pada doa Sabtu pagi hari ini kami doa sepakat ya Bapa. Kami mau naikkan doa syukur kami mau naikkan doa syafaat kami ya Bapa. Ucap syukur untuk segala yang Tuhan berikan bagi kami, untuk berkat-Mu Tuhan, penyertaan perlindungan-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Karena kami tahu Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang luar biasa. Untuk itu Tuhan kami percaya padamu ya Allah. Terima kasih Bapa. Kami juga pada pagi hari ini berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang dalam usia yang lanjut. Untuk Ibu Sri Hartati Dawami, Ibu Sri Kasilah Sunarto, Ibu Sunarsi Muljo Sukarjo, Ibu Sukarti, Ibu Si Marwani Rahayu, Budi Sukamto, Bapak Sudono, Bapak S. Parmun. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang dalam usia lanjut, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan yang lebih lagi sehingga mereka boleh beraktivitas dengan baik ya Bapak. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam perawatan maupun dalam proses kesembuhan. Kami berdoa untuk saudara Sri Hesti Indrawarti atau Mbak Ina, untuk Ibu Rini Larasati, Ananda Natalia Widan, Ananda Elizabeth, Bapak Jos Sunarjo, Ibu Yunian Kaso, Ibu Amira, Ibu Diana, Ibu Sukarni, Bapak Widi Laksono, Ibu Deborah, Ibu Deliana S. Tobing, Bapak Pari Susanto, Bapak Agus Puji Raharjo, Bapak Novan, Ibu Diana Buddha Kris Saharjo, Ibu Sondang Seregar, Bapak Matius Dwi Purnomo, Ibu Tri Rahayu, Ibu Ari Prawesti. Bapak, kami berdoa untuk mereka yang nama-nama mereka yang kami sebutkan, Tuhan berikan kesehatan yang lebih lagi sehingga mereka boleh beraktivitas dengan baik. Kami berdoa biarlah tangan Tuhan turut campur tangan untuk menyembuhkan, baik itu melalui obat-obatan, melalui keluarga yang mengasihi mereka. Biarlah keluarga yang merawat sehingga mereka boleh beraktivitas dengan baik ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang ada di WUSU di GKJ Mneser agar tetap semangat
dan sukacita dalam memuliakan Tuhan. Mohon berkat, penyertaan, dan perlindungan daripadamu ya Allah, sehingga jemaat yang dalam masa emasnya mereka boleh beraktivitas dengan baik dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, biarlah Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan berkat bagi mereka, sehingga mereka boleh bertambah usia, mereka lebih mengenal lagi akan firman Tuhan, mereka mengenal lagi akan Kau ya Bapa, mereka lebih percaya padamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang lebih lagi mereka, supaya mereka boleh bekerja, mereka beraktivitas, mereka menjadi memperoleh pekerjaan yang mereka inginkan. Kami juga berdoa untuk jemaatmu yang akan membuka usaha baru, yang memulai usaha. Tuhan berikan tempat, Tuhan berikan jalan keluar, sehingga jemaatmu yang akan memulai pekerjaan dan memulai usaha baru, biarlah mereka memperoleh kehidupan yang lebih baik seturut kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga atau pasangan hidup yang menantikan buah hati. Biarlah Tuhan boleh senantiasa menyertai mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan buah hati yang daripada Tuhan. Kami juga berkeluarga untuk mengalami permasalahan dalam rumah tangga. Tuhan berikan jalan keluar. Biarlah penyertaan Tuhan selalu ada dalam keluarga mereka. Kami juga berdoa untuk para muda-mudi yang sedang merindukan pasangan hidup, yang biar Tuhan berikan yang seturut dan gambar rencana Tuhan, biarlah mereka memperolehnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam masa kuliah, dalam masa studi sekolah, mereka yang dari sekolah, dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Tuhan berikan kepandaian, kepintaran bagi mereka, supaya mereka boleh mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru-gurunya atau dosen, sehingga mereka memperoleh nilai yang baik, sehingga mereka boleh dengan nilai yang baik itu mereka memuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan di GKJ Ebenezer, untuk para pendeta. Tuhan berkati Pendeta Joko, Pendeta Rudi, Pendeta Adelia, biarlah mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh dan rasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para majelis, diaken, penetua. Tuhan berkati mereka dalam pelayanan, dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati keluarga mereka juga. Kami juga berdoa untuk para pengurus komisi, badan, wilayah, serta para pengurus di GKJ Ebenezer, biarlah mereka boleh melayani dengan sukacita, melayani dengan turut sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelaksanaan ibadah umum, ibadah pemuda remaja, ibadah anak-anak, agar apa yang dapat berjalan lancar dan menjadi berkat untuk umat-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para petugas yang menyelenggarakan ibadah dengan baik, biarlah lancar ibadahnya, biar dapat berlangsung dengan hikmat sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang sedang mengalami pergumulan untuk proses perizinan dan pembangunan, untuk GKJ Kanaan, GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia. Tuhan berkati gereja-gereja yang kami sebutkan, sehingga mereka boleh memperoleh izin dan pembangunan gereja dengan baik ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, pejabat negara, biar mereka bekerja dengan rasa takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin daerah, gubernur, bupati, biar mereka boleh memimpin daerahnya masing-masing dengan rasa takut akan Tuhan ya Bapa. Kami
Kami berdoa untuk polisi, tentara, TNI, biarlah mereka boleh menjaga kesatuan negara ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk kedamaian dunia. Tuhan berkati damai negara-negara yang ada. Kami juga berdoa untuk negara yang sedang konflik, Rusia. Tuhan berkati Ukraina juga. Tuhan berkati Rusia. Biarlah konflik ini bisa selesai. Kami berdoa Tuhan supaya konflik yang antara Rusia dan Ukraina ini tidak lanjut. Kami berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Bapa. Inilah doa syafaat kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu.